kau merasa dirugikan dan kau merasa harus mengajukan ini, padahal ada begitu banyak mekanisme yang kau bisa ajukan. Sehingga kemudian kita dengan akal sehat akan bertanya, Anda ini ingin menggunakan haknya atau sedang mencari-cari alasan untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi organisasi partai supaya partai ini tidak bisa ikut dalam pemerintahan. Dan itu artinya merusak proses demokrasi. Supaya nggak ribut, ayo dua-dua bertarung terbuka. Yang menang harus akui menang, yang kalah harus akui yang kalah. Dan saya yakin kok, mau perang terbuka juga kok pasti kalah. Apakah orang yang seperti ini masih layak untuk, atau gugatannya masih bisa untuk diperiksa dan diputuskan dengan baik, karena justru mengganggu proses demokratisasi. Kita ingin dan kami sangat berharap dan meyakini pengadilan ini akan menjadi benteng dari para pencari keadilan dan benteng dari proses demokratisasi yang sekarang sedang dikonsolidasi kekuasaan. Agar ini menjadi baik tentang dasar rumah tangga, harus dikembalikan pada marwah awal. 2001 ketika partai ini berdiri, kami Hengki Luntungan dan teman-teman Ahmad Yani Wahid almarhum yang membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Dan dalam anggaran dasar rumah tangga partai ini harus menjadi partai terbuka. Dan dalam turutan anggaran dasar rumah tangga bahwa kami adalah pendiri 99 orang. Sekarang mukadimah anggaran dasar itu telah dirubah. Dan menurut ketentuan Permenhukam itu harus diberitahukan kepada institusi tertentu, ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU ada 5 tadi, Menteri Dalam Negeri, Percetakan Negara, itu sudah mewakili yang disebut dengan teori fiksi, enggak? Artinya orang dianggap sudah tahu. Bahkan keputusan itu ditaruh di websitenya partai. Kalau ada orang, kalau dia orang kader yang baik harusnya dia ngerti, atau dia ngerti ada perubahan itu gitu. Nah, perubahannya apa? Struktur orangnya kan berganti kan. Nah, ketika dia tidak melakukan dia tidak melakukan protes atau semacam itu, apakah dia masih mempunyai legal standing? Maka ada dua, saya memberikan solusi. Undang-undang partai politik itu menjadikan partai politik benar-benar sebagai badan publik. Kemudian yang kedua, partai politik seluruhnya dibiayai oleh negara, sehingga rakyat seluruhnya berkepentingan terhadap partai politik. Jadi sangat berkepentingan dikontrol oleh rakyat secara langsung. Jadi begitu caranya. Jadi tidak langsung nembak pada anggaran dasar, hal yang jauh di bawah gitu. Nah, jadi ini filosofinya yang apa? Kalau udah berangkat dari filosofi itu ya, berangkat dari filosofi. Jadi saya menyatakan kalau memang ada problem seperti itu ya undang-undangnya. Jadi bukan di anggaran dasar partai politik. Kok kalian bisa melawan saya? Bisa membuat saya ini dia bahwa saya membohongi sejarah. Hei, kapan kau ada di Partai Demokrat? Bahwa orang-orang yang sedang berbicara di kubunya AHY adalah orang-orang yang tidak paham tentang Partai Demokrat. Yang hanya diciptakan oleh SBY untuk mengkonter seluruh apa yang dia mau. Undang-undang partai politik mengatakan di dalam pasal 23-nya dan penjelasannya, jika ada sengketa maka harus diselesaikan melalui mekanisme internal. Kalau dia tidak menggunakan mekanisme internal, apakah dia masih mempunyai legal standing? Kenapa mesti takut Pak Yusril? Ada apa? Kalau kalian takut berarti kalian bersalah. Jadi lawan aja, berikan aja argumen yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam judicial review. Ya, karena Pak Yusril itu kan benar-benar intelektual. Beliau kan ahli. Ya bagi saya tidak berat, ringan-ringan saja karena ini kan masalah pengetahuan hukum yang sama. Jadi kalau berat itu kasusnya berat. Bagi saya kasusnya ini ringan dan sederhana begitu. Tidak seberat seperti yang digambarkan. Bagi saya sangat ringan dan sederhana. Jadi, tapi ada yang berpikir untuk muter-muter gitu membuat jadi berat. Nah, karena itu saya menghadapi dengan santai begitu. Karena tidak berat gitu. Pengacara Partai Demokrat, Bambang Wijoyanto curiga 4 kader yang pro kubu Muldoko
mengajukan gugatan uji materi ADART ke Mahkamah Agung dengan misi tertentu. Berkaitan dengan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Bambang curiga kubu Muldoko ingin menghambat Partai Demokrat agar terkendala dalam proses verifikasi hingga gagal ikut pemilu 2024. Jadi yang saya khawatirkan ini sedang mencari-cari, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai politik. Apakah ini cara untuk mendestabilisasi proses yang sedang berjalan, kata Bambang di PT UN. Bambang mengatakan pengadilan harus berhati-hati dalam memproses gugatan tersebut. Sebab, kata Bambang, jika semua orang mempersoalkan ADART partai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Gugatan kubu Muldoko bahkan bisa menimbulkan argumen bahaya di masyarakat, bahwa ADART dari keputusan Kemenkumham yang kedaluarsa bisa digugat. Kalau itu yang terjadi, kita sedang menciptakan titik bukan hanya ketidakpastian, tapi ketidakadilan. Bambang mengatakan gugatan tersebut bukan hanya menyebabkan ketidakpastian hukum, melainkan juga sebagai salah satu upaya penataan ulang demokratisasi. Selain itu, menurut Bambang gugatan kubu Muldoko tidak mempunyai legal standing. Jadi kalau ada ahli yang mencoba-coba menawarkan argumen dan itu merusak sistem demokrasi, maka sebenarnya ini akan menyebabkan dia tidak hanya berhadapan dengan Demokrat, dia sedang berhadapan dengan publik dan berhadapan dengan masyarakat dan partai politik lain, ungkapnya. Diketahui, 4 kader Demokrat yang dipecat AHY menggugat ADART hasil Kongres 2020 ke Mahkamah Agung. Gugatan uji materi itu sudah diterima MA. 4 kader didampingi advokat Yusril Ihsa Mahendra. 4 kader yang dimaksud sudah dipecat AHY karena hadir dalam Kongres luar biasa di Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Belakangan, salah satu kader menarik gugatan uji materi dari Mahkamah Agung. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY kembali menjalani sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan oleh mantan kader partai di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, Jakarta. Diketahui gugatan itu berkaitan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, berdasarkan hasil Kongres kelima Partai tanggal 18 Mei tahun 2020. Sidang lanjutan ini sendiri beragendakan mendengar keterangan ahli dari pihak penggugat dalam hal ini mantan kader partai. Adapun ahli yang dihadirkan yakni Lintong Siahaan dan Saimanda. Anggota kuasa hukum Partai Demokrat, Mehbob mengatakan, dalam sidang setidaknya ada 3 solusi yang ditawarkan ahli dari kubu penggugat yakni Lintong, terkait dengan polemik yang terjadi di partai berlogo Mercy ini. Jadi tadi ada yang menarik dari keterangan saksi ahli Lintong, dia menawarkan harusnya kalau ada seperti sengketa partai ini menawarkan 3 solusi, kata Mehbob. Pertama kata Mehbob yakni, ahli menyampaikan kalau Kemenkumham dinilai harus mendudukkan sama rata dalam membedah gugatan tersebut. Sementara solusi kedua, Kemenkumham juga dinilai perlu untuk membuka proses mediasi kepada kedua pihak. Agar Menkumham mendudukkan sama, terus kemudian ada proses mediasi yaitu antara kedua belah pihak didudukan untuk mencari mediasi, ucap Mehbob. Sedangkan solusi terakhir yakni tetap membiarkan eksistensi kedua kubu tersebut baik yang pimpinan AHY maupun Muldoko.